Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya di Nur Wahyudi. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mengenai teks pidato persuasif, yaitu materi bahasa Indonesia kelas 9. Nah, adik-adik semua, dalam kesempatan kali ini adik-adik nanti akan mempelajari 4 poin penting dalam teks pidato persuasif. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi teks pidato persuasif. Yang kedua, kita akan menyimpulkan isi dari teks pidato persuasif. Yang ketiga, kita akan menelaah struktur dan kebahasaan dari pidato persuasif. Dan yang terakhir, kita akan menyajikan gagasan atau pesan dari teks pidato persuasif. Nah, adik-adik semua, namun sebelum itu, agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan adik-adik tahu tujuan pembelajaran dari materi kali ini, kita akan lihat dulu tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Ini dia. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. 2. Menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan atau dibaca. 3. Menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. 4. Menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, itu dia tadi tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Pastikan adik-adik semua memahami agar setiap materi yang adik-adik pelajari, tujuan pembelajarannya adik-adik tidak lupa. Kita akan langsung ke poin A nih, mengidentifikasi teks pidato persuasif. Namun sebelum itu, adik-adik perlu kiranya kita mengetahui terlebih dahulu nih, atau mungkin adik-adik mulai lupa kira-kira apa sih pidato itu dan apa pula pengertian dari persuasif. Pidato merupakan kegiatan menyampaikan pesan atau gagasan ataupun ide di depan umum. Nah, orang yang berpidato disebut orator karena dia sedang melakukan orasi. Nah, tinggal kita cari arti dari persuasif. Persuasif merupakan ajakan. Jadi sederhananya, jika kita gabungkan, pidato persuasif merupakan pidato ajakan kepada halayak, kepada orang yang intinya nanti adalah agar si pendengar itu meyakini kebenaran dari apa yang disampaikan oleh si orator atau orang yang berpidato. Kita lanjut ke poin B, menyimpulkan teks dari pidato persuasif. Nah, karena pidato persuasif ini layaknya pidato pada umumnya, tentu ada pesan-pesan yang akan kita terima sebagai pendengar. Atau ketika kita bertindak sebagai orator, sebagai orang yang berpidato, tentu ada pesan yang ingin kita sampaikan. Maka penting ketika berpidato, kita menyisipkan pesan-pesan tersebut secara jelas, agar yang mendengar bisa dengan mudah memahami maksud atau tujuan atau pesan yang disampaikan. Berikut penjelasannya. Nah, adik-adik, berikut langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif. Ada 4 tahapan. Yang pertama, mendengarkan, menyimak isi pidato persuasif. Langkah pertama yang perlu kamu lakukan yaitu mendengarkan, menyimak isi pidato dengan seksama. Yang kedua, menentukan topik pidato persuasif. Meskipun topik pidato tidak disampaikan secara langsung oleh orator atau yang berpidato, kamu tetap dapat menentukan garis besarnya. Yang ketiga, mencatat butir-butir penting dalam pidato persuasif. Seperti yang sudah diketahui bahwa pada saat menyimak, kamu tidak boleh kehilangan fokus dan harus benar-benar konsentrasi agar mampu menangkap maksud yang disampaikan orator.
Yang keempat, menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam pidato persuasif. Nah, berdasarkan butir-butir penting yang telah dicatat, kamu bisa merumuskan simpulan gagasan, pandangan, atau pesan pidato yang disampaikan oleh orator. Baik adik-adik semua, demikian tadi penjelasan mengenai teks pidato persuasif poin A dan B. Poin C dan D kita akan lanjut di sesi berikutnya. Semangat selalu belajarnya dan semoga kita dalam keadaan sehat. Lagi-lagi mari kita doakan seperti biasa, semoga pandemik di negeri ini segera berakhir dan pembelajaran segera membaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.